Oke, terus? Benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai nol. Artinya, jika awalnya suatu benda diam, benda tersebut akan cenderung untuk diam. Oke, udah? Terus? Syarat keseimbangan benda tegar. Ya. Syarat keseimbangan yang berlaku pada benda tegar adalah syarat keseimbangan translasi dan rotasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. 1. Total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Ya. 2. Total momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0. Lanjut ke macam-macam keseimbangan, Pak. Ya, lanjut. Macam-macam keseimbangan benda tegar. Berdasarkan kemampuan benda untuk kembali ke posisi semula, keseimbangan benda tegar dibagi menjadi 3, yaitu 1. Keseimbangan stabil, 2. Keseimbangan labil, 3. Keseimbangan netral. Keseimbangan stabil adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Gangguan tersebut mengakibatkan posisi benda berubah. Pusat gravitasi O naik. Keseimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula saat gangguan pada benda dihilangkan. Gangguan yang diberikan menyebabkan posisi benda berubah. Pusat gravitasi O turun. Keseimbangan netral terjadi jika benda mendapat gangguan di mana pusat gravitasi O pada benda tidak naik atau turun, akan tetapi benda berada di posisinya yang baru. Oke. Coba Fatima. Terusin. Ya, Pak. Diteruskan. Yang momen kopel, Pak. Ya, momen kopel. Momen kopel yaitu pasangan gaya yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Kopel yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan terbentuknya momen kopel. Keterangan M momen kopel dalam kurung NM. F gaya. Ini apa ya? D sama dengan panjang lengan gaya. Titik berat. Titik berat yaitu sebuah titik di mana berat keseluruhan benda terpusat pada letak tersebut. Titik ini dapat berada dalam benda atau di sekitar benda itu sendiri. Sudah, Pak. Oke, Dwi Kurniatun, lanjutin. Moodnya dihidupin lagi dong. Oke. Titik berat. Iya, titik berat. Pada prinsipnya, sebuah benda terdiri dari banyak partikel di mana setiap partikel memiliki berat. Resultan seluruh berat partikel di dalam benda tersebut sebagai berat benda. Berat benda bekerja melalui suatu titik tunggal yang disebut titik berat, titik gravitasi. Untuk benda yang ukurannya tidak terlalu besar, titik berat hampir berhimpitan dengan pusat masanya. Oke. Dimut lagi, Dwi. Dimut. Agak berisik. Dian Prismawati. Lanjut. Stop aku tuh masih titik beratan ya. Dian.
Kalau sinyal. Terakhir ini lagi. Yang ini Pak, rumus titik berat. Ya, titik berat. Adapun koordinat titik beratnya, W, dirumuskan sebagai berikut. X0 sama dengan X1, W1 ditambah X2, W2 ditambah terusnya dibagi plus W2 ditambah dan seterusnya. Y0 sama dengan Y1, W1 ditambah Y2, W2 ditambah dan seterusnya, per W1 ditambah W2 ditambah dan seterusnya. Oke, terus? Titik berat benda berdimensi 1. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. X0 sama dengan X1, L1 ditambah X2, L2 ditambah dan seterusnya, per L1 L2 ditambah dan seterusnya, Y0 sama dengan Y1, L1 ditambah Y2, L2 ditambah dan seterusnya, per L1 plus L2 plus dan seterusnya. Untuk benda homogen berbentuk garis, titik beratnya bisa dilihat di tabel berikut. Oke. Terusin. B. Titik berat benda berdimensi 2. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. X0 sama dengan X1, A1 ditambah X2, A2 ditambah dan seterusnya, per A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya, Y0 sama dengan Y1 dan seterusnya, per A1 ditambah A2 ditambah dan seterusnya. Untuk benda homogen berbentuk bidang, titik beratnya bisa dilihat di tabel berikut. Oke, sip. Nah, ini terusannya. Habis ya? Oke. Masih Pak. 3. Titik berat benda berdimensi 3. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. X0 sama dengan X1, V1 ditambah X2, V2 ditambah dan seterusnya, per V1 ditambah V2 ditambah dan seterusnya, Y0 sama dengan Y1, V1 ditambah Y2, V2 ditambah dan seterusnya, per V1 ditambah V2 ditambah dan seterusnya. Untuk benda homogen berbentuk ruang, titik beratnya bisa dilihat di tabel berikut. Ya, sebentar. Ya, Pak. Oke, jadi hari ini percobaan ya. Jadi hari ini dan seterusnya Bapak akan coba mengajar lewat Google Meet terus. Bapak coba tidak memberikan materi lewat WA lagi ya. Coba ya. Nanti usahakan kita belajar tatap muka seperti ini. Supaya itu ada ilmunya meskipun sedikit. Paham ya? Ya, Ya, Pak. paham. Oke, hari Sabtu kita coba mulai Google Meet lagi. Bapak akan coba ngajar. Kalian pakai catatan ya. Bapak sharing tentang pelajaran itu. Kemudian coba kita belajar. Hari ini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ada ini? Ada usul? Itu kan ada soal, Pak. Contoh soalnya ditulis apa enggak? Contoh soal itu nanti saja kalau kita misalnya
Sabtu untuk Google Meet. Gitu ya. Kita sama-sama belajar. Bapak juga belajar, kamu orang juga belajar gitu ya. Ya, Pak. Ada lagi yang usul? Untuk absen itu tetap di WA. Tetap di WA. Kemudian untuk yang Google Meet ini Bapak akan coba tambahkan nilai bagi yang masuk atau bagi yang belajar. Ya, Pak. Jadi kalau misalnya yang tidak masuk ke Google Meet itu 70, yang lain itu Bapak tambahkan 80 gitu. Jadi tidak ada ruginya belajar lewat Google Meet ya. Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak, Bapak cukupkan sampai di sini hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ya, Bu Guru ya?